Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Gunawan Rashid. Saya akan menjelaskan dari alternatif polisi paper dari mata kuliah teori kebijakan publik, yaitu dengan kebijakan protokol 3M dalam penanganan kasus COVID, yaitu coronavirus COVID-19. Yang pertama yaitu latar belakang masalah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dari Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 nomor 20 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3237 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 nomor 49, kemudian tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3447. Dalam rangka terlaksananya rencana pembangunan jangka panjang nasional, sumber daya manusia merupakan subjek penting dalam pembangunan saat ini. Bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan yang mengharuskan sumber daya manusia beradaptasi dengan situasi pandemi coronavirus di SIASE 2019 atau COVID-19, di mana belum ditemukannya vaksin dan pengobatan definitif COVID-19, diprediksi akan memperpanjang masa pandemi, sehingga negara harus bersiap dengan keseimbangan baru pada kehidupan masyarakatnya. Aspek kesehatan sosial dan ekonomi harus berjalan beriringan dan saling mendukung agar tercapainya tujuan yang diharapkan. Untuk itu, berbagai kebijakan percepatan penanganan COVID-19 harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian dan aspek sosial masyarakat. Kemudian, tempat dan fasilitas umum merupakan area di mana masyarakat melakukan aktivitas kehidupan sosial dan berkegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Risiko pergerakan orang dan berkumpulnya masyarakat pada tempat dan fasilitas umum memiliki potensi penularan COVID-19 yang cukup besar. Agar roda perekonomian tetap dapat berjalan, maka perlu dilakukan mitigasi dampak pandemi COVID-19. Khususnya di tempat dan fasilitas umum, masyarakat harus melakukan perubahan pola hidup dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan yang baru atau disebut new normal, agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan COVID-19. Kedisiplinan dan penerapan prinsip pola hidup yang lebih bersih dan sehat merupakan kunci dalam penekanan penularan COVID-19 pada masyarakat, sehingga diharapkan wabah COVID-19 ini dapat segera berakhir. Dan adanya berbagai macam kebijakan oleh pemerintah yang bertujuan meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka mencegah terjadinya epicenter atau klaster baru selama masa pandemi, dengan ruang lingkup pencegahan yang diharapkan akan masif dengan ruang lingkup protokol kesehatan 3M. Ini meliputi upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat dan fasilitas umum dengan memperhatikan aspek perlindungan kesehatan individu dan titik kritis dalam perlindungan kesehatan masyarakat yang melibatkan pengelola, penyelenggara, penanggung jawab, tempat dan fasilitas umum, serta masyarakat pengguna.
Mengutip dari Daily Star, studi yang meneliti 214 pasien positif virus corona atau COVID-19 ini diteliti oleh para ahli dari Universitas Sains dan Teknologi Guangzhou di Wuhan, China, tempat di mana corona pertama kali mewabah. Dari 214 pasien yang diwawancarai, 36% diantaranya memiliki gejala neurologis, termasuk sakit kepala, pusing, perdang otot, dan nyeri saraf. Dalam beberapa kasus gejala ini dialami bersamaan dengan gejala pernapasan seperti batuk, demam. Studi tersebut dipublikasikan dalam Zaman Neurologi. Adapun pakar yang mengemukakan beberapa pasien tanpa gejala khas demam, batuk, anoreksia, dan diare, COVID-19 datang ke rumah sakit dengan hanya manifestasi neurologis sebagai gejala. Demikian laporan para peneliti yang dipimpin oleh Ling Mao. Adapun langkah-langkah kebijakan dalam penanganan kasus dan diadakannya operasi khusus mengenai protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, aman mencuci tangan, di mana protokol kesehatan secara umum harus memuat perlindungan kesehatan individu. Penularan COVID-19 terjadinya melalui droplet yang dapat menginfeksi manusia dengan masuknya droplet yang mengandung virus SARS atau COVID-2 ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, dan mata. Prinsip pencegahan penularan COVID-19 pada individu dilakukan dengan menghindari masuknya virus melalui 3 pintu masuk tersebut dengan beberapa tindakan seperti menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang yang lain dan tidak diketahui status kesehatannya yang mungkin dapat menularkan COVID-19, apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis. Kedua, membersihkan tangan secara teratur dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol atau hand sanitizer. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang tidak bersih, yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus. Ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, dapat dilakukan sebagai rekayasa administrasi dan teknisnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa perbuatan partisi, menggunakan pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat cukup 7 jam, serta menghindari komorbiditas atau penyakit penyerta atau kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi imunokompromisit atau penyakit autoimun, kehamilan lanjut usia. Anak-anak lain harus lebih berhati-hati dalam beraktivitas di tempat. Adapun yang terkait dengan sebuah kebijakan 3M ini dengan kemanfaatan dan efektivitas, ada peningkatan presentasi kesembuhan pasien COVID-19 menggembirakan, bahkan presentasi kesembuhan
kesembuhan di kabupaten sangat baik. Begitu pula angka kematian pasien corona juga dapat diantisipasi penanganannya, tetapi disayangkan kasus-kasus baru terus bermunculan sepekan ini. Ya, rata-rata meningkat dengan adanya hasil swab. Ya, ini menandakan kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan masih sangat terabaikan. Utamanya penerapan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir belum disiplin betul. Tak jarang kepedulian mulai pemerintah pusat hingga daerah terus berupaya mengkampanyekan 3M, bahkan hampir seluruh daerah di tanah air melakukan operasi UTC khusus protokol kesehatan di mana-mana. Dibagikan masker gratis baik dari pemerintah maupun lembaga swasta lainnya. Pejabat pemerintah mulai gubernur, bupati hingga pemerintah desa sekalipun mengkampanyekan penggunaan masker setiap saat. Ya, adapun rumusan masalah atau substantif problem, sebuah masalah yang terjadi akibat kelalaian oknum ketika berada di tempat-tempat umum disebabkan orang belum terbiasa dalam menggunakan masker. Apalagi dengan waktu yang lama, terkadang orang tersebut mengalami sesak napas dan bau pernapasan yang terhirup kembali karena sirkulasi napas keluar terhambat masker. Ada pula antrian bantuan yang membuat orang-orang sering berkerumun dan kebiasaan menyentuh bagian tubuh yang spontanitas. Dengan masalah dari kebijakan tersebut, ada perlu strategi rencana yang perlu dikembangkan, yaitu model masker dan nyaman dipakai dengan jenis kain baik, membuat sirkulasi napas tidak mengganggu lagi. Perlu adanya rekayasa prosedur dalam menangani adanya kerumunan, yaitu sip antrian atau pembagian gelombang pelayanan. Dalam kasus lain yaitu ketersediaan hand sanitizer yang herbal bagi kulit yang tidak mengandung unsur kimia bagi tubuh ketika tercampur makanan atau tertelan. Langkah-langkah tersebut perlu adanya upaya mengkampanyekan dan membuat bahan-bahan yang nyaman serta herbal dengan memproduksi sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, bagaimana proses peninjauan efektifnya 3M dalam percepatan penanganan kasus COVID-19 dalam mengurangi kelalaian oknum dalam menjaga kesehatan diri dan orang lain, sebagaimana yang telah dipaparkan di postingan terdahulu bahwa suatu kebijakan yang diimplementasikan berawal dari perumusan atau pengidentifikasian masalah-masalah, isu-isu publik. Ini merupakan proses yang cukup fundamental di mana kesalahan dalam perumusan masalah akan mengakibatkan kebijakan yang dikeluarkan pun akan salah. Setelah dilakukan perumusan atau pengidentifikasian masalah-masalah yang ada di masyarakat, langkah selanjutnya adalah menyusun agenda kebijakan. Dalam proses ini akan dilakukan analisis apakah masalah yang ada merupakan masalah publik dan pantas dimasukkan ke dalam agenda kebijakan atau tidak. Alternatif merupakan pilihan pendamping atau pilihan utama. Alternatif yang tersedia merupakan pilihan-pilihan yang dapat dinilai, dianalisis atau dicari kebaikan dan keburukannya. Dalam proses perumusan kebijakan publik, proses pemilihan alternatif merupakan proses analisis terhadap beberapa alternatif yang tersedia untuk mencari pemecahan masalah yang terbaik. Pada tahap ini akan terjadi pertarungan kepentingan antar kelompok yang relatif berbeda dasar pemikiran dan tujuannya. Pada tahap pemilihan alternatif kebijakan untuk pemecahan masalah berakhir, maka outputnya adalah diambilnya salah satu alternatif sebagai upaya terbaik untuk memecahkan masalah. Langkah selanjutnya sebagai proses terakhir adalah menetapkan kebijakan. Pada tahap ini dilakukan
pengesahan kebijakan sebagai produk hukum yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat, menetapkan penetapan yang dilakukan dapat berupa undang-undang, jurisprudensi, keputusan-keputusan organisasi, dan lain-lain. Alternatif kebijakan ini dilakukan lantaran penerapan 3M paling efektif mencegah secara dini penularan COVID-19 sambil menunggu vaksin yang kini sedang diuji. Badan Kesehatan Dunia memang sejak kemunculan COVID-19 ini sudah menyarankan penerapan protokol kesehatan mulai dari menghindari kerumunan, jaga jarak ya paling pendek 1,5 meter, menggunakan masker dan selalu mencuci tangan dan dengan sabun pada air yang mengalir. Selama adanya vaksin yang dimulai disalurkan, maka penerapan protokol kesehatan merupakan cara yang paling ampuh mengatasi penyebaran COVID-19. Pengaruh COVID-19 pada kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat sudah dirasakan seluruh aktivitas kehidupan nyaris terhenti. Andai tak ada kebijakan bisa bekerja di rumah, work from home, disiplinan menggunakan masker merupakan kunci agar masyarakat dapat produktif dalam menjalankan perekonomian yang aman dari COVID-19. Ketika protokol kesehatan 3M menjadi langkah awal perlindungan diri akan mengurangi risiko terkena virus dan dapat menyelamatkan keluarga, orang lain, dan membuat orang yang merasa nyaman dalam berinteraksi dengan kita. Ya, kegiatan-kegiatan sosial, agama, ekonomi juga dapat berjalan seperti biasa lagi. Ya, alternatif dari penilaian alternatif technical ya feasibility kebijakan tersebut sangat efektif dalam percepatan penanganan COVID-19 sebagai tujuan dalam penurunan angka positif, angka kesembuhan, dan angka kematian nasional. Ya, economic and financial feasibility dari kebijakan memiliki biaya yang dapat terkondisikan ekonomi masyarakat dengan cara yang kreatif dan membuat alat perlindungan diri dan keluarga. Political viability ya, sebuah kebijakan 3M yang diharapkan dapat diterima masyarakat yang menyangkut kesehatan dan ya saya rasakan bahwa penerapan 3M ini sangat pantas direalisasikan dalam keseharian masyarakat. 3M ini dapat membuat kita saling menjaga kesehatan terhadap orang lain agar tidak terjadi droplet yang tidak disadari. 3M ini berlaku di setiap orang bahwa model-model penyampaian dibuat secara menarik perhatian. Adapun sanksi-sanksi bagi pelanggar baik dari denda nominal bahkan hukuman yang membuat mereka sadar dengan seberapa penting kesehatan bagi kita. Ya, administratif operability alternatif ini tentu merupakan solutif di kalangan masyarakat dalam mewujudkan kegiatan-kegiatan produktif di bidang sosial, politik, agama, dan pelayanan publik. Penerapan kebijakan tidak lepas dari penilaian yang akan untuk menentukan efektivitas sebuah kebijakan 3M yang mengarah ke tujuan pemecahan sebuah masalah penilaian dengan efisiensi biaya yang diperlukan dalam penerapan 3M ini sangat baik. Kebijakan 3M ini ya diterapkan ke semua daerah dan sangat tepat menjadi langkah pencegahan. Ya, adapun analisis SWOT yang saya ambil yaitu dari kekuatan ya kita menekankan kepada regulasi atau aturan-aturan atau UTC yang dilakukan oleh pemerintah dalam penerapan 3M ini. Kemudian ya dari segi opportunity yaitu keuntungan peluang ya di mana penerapan 3M ini dapat mengendalikan tingkat kasus COVID-19 ya di mana ya penurunan tingkat kasus bisa kita tangani dari segi penyembuhan, ya, angka kematian. Kemudian kelemahan dalam menangani peningkatan kasus COVID-19 ya akibat kelalaian. Ya, itu kelemahan dari beberapa regulasi yang kita akan publikasikan atau sampaikan.
Kemudian ancaman yaitu ya dari kelalaian akan mengakibatkan meningkatnya kasus COVID-19 ini. Jadi ya kelalaian dari 3M ini akan meningkatkan terjadinya tingkat kematian, tingkat kasus yang terinfeksi positif COVID-19. Kemudian yang kelima yaitu alternatif yang direkomendasikan, alternatif yang akan menjadi rekomendasi dengan saran yang dapat menangani COVID-19 yaitu langkah pencegahan preventif, unsur penemuan kasus atau detect, dan unsur penanganan secara cepat dan efektif. Respons substantif protokol kesehatan pada masyarakat harus memperhatikan titik-titik kritis dalam penularan COVID-19 yang meliputi jenis dan karakteristik kegiatan aktivitas, ya besarnya kegiatan, lokasi kegiatan, outdoor atau indoor, ya lamanya kegiatan, jumlah yang terlibat atau kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, anak-anak, lansia, dan penderita ya komorbid atau penyandang disabilitas yang terlibat dan lain sebagainya. Dalam penerapan protokol kesehatan harus melibatkan peran pihak-pihak yang terkait termasuk aparat yang akan melakukan penertiban dan pengawasan. Ya, seperti dari dinas kesehatan atau puskesmas yang menyediakan hand sanitizer, masker, kemudian bilik sterilisasi. Ya, rencana implementasi kebijakan dan strategi pelaksanaan, penertiban dan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan secara berkala atau jika dibutuhkan aparat pengamanan melakukan penertiban dan pengawasan penerapan protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum. Penertiban dan pengawasan tersebut dilaksanakan secara berkoordinasi atau dengan mengikutsertakan kementerian, lembaga pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Masing-masing pemakaian masker hanya bagi orang yang memiliki gejala infeksi pernapasan, batuk atau bersin, ya mencurigai infeksi COVID-19 dengan gejala-gejala ringan, mereka yang merawat yang bergejala seperti demam dan batuk, dan para tugas kesehatan, cara yang paling efektif untuk melindungi diri dari orang lain dan penularan COVID-19 adalah mencuci tangan secara teratur, tutup mulut pada saat batuk dengan lipatan siku atau tisu, dan jaga jarak minimal 1 meter atau 1,5 meter dari orang yang bersin atau batuk. Ya, kesimpulan pada polisi paper ini mudah-mudahan ya akan bermanfaat bagi teman-teman yang lain atau yang menyimak presentasi saya, yaitu kesimpulan perilaku ya sikap AB merupakan satu dari banyak masalah tingkah laku yang akan berdampak buruk bagi kesehatan, dan masih rendahnya disiplin terhadap kebersihan akan menambah kasus peningkatan COVID-19 di kalangan masyarakat. Upaya pemerintah untuk dalam hal pencegahan ya harus menganjurkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan merupakan antisipatif awal perlindungan diri. Jadi ya tetap mengingat ya bahwa kasus COVID-19 ini ya kita tidak bisa lihat dengan mata, tapi gejala-gejalanya bisa kita rasakan ya. Tapi dengan melakukan 3M ini dari segi protokol kesehatan ya akan membuat kita terhindar dari penyakit-penyakit tersebut atau penularan-penularan. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman yang melihat atau yang apa mendengarkan dari presentasi ini, yaitu ya tetap menjaga kesehatan dengan 3M dan daya tahan imun, dan segala aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dengan melakukan hal-hal yang baik untuk diri kita sendiri. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.